Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Lailatul Sawa dengan NIM 2003046032. Saya akan memaparkan materi dengan tema filsafat pendidikan Islam dan sumber daya manusia. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu materi tentang definisi filsafat pendidikan Islam. Pengertian pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memelihara latihan atau ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya disebutkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan, cara mendidik. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berasal dari kata educate yang artinya mendidik, artinya memberi peningkatan dan mengembangkan. Ada pengertian lain terkait pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi untuk dirinya sendiri maupun dengan masyarakat sekitarnya melalui proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi di antara profesiasasi dalam masyarakat. Kemudian yaitu pengertian dari sumber daya manusia, yakni manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmania dan rohania terbaik di antara makhluk lainnya. Muzayyin Arifin mengatakan bahwa dalam struktur jasmania dan rohania itu Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang yang menurut aliran psikolog behaviorisme disebut prepotence reflex atau kemampuan dasar yang secara otomatis berkembang. Kemampuan dasar tersebut kemudian dikenal dengan istilah sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. SDM secara konseptual memandang manusia sebagai suatu kesatuan jasmani dan rohani. Kemudian materi yang selanjutnya ialah implikasi konsep manusia dalam pendidikan Islam. Ada dua implikasi terpenting dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, karena manusia adalah makhluk yang merupakan resultan dari dua komponen atau materi dan imateri, maka konsepsi itu menghendaki proses pembinaan yang mengacu ke arah realisasi dan pengembangan komponen-komponen tersebut. Hal ini berarti bahwa sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan atau integrasi antara pendidikan qalbiyah dan akliyah, sehingga mampu menghasilkan manusia muslim yang pintar secara intelektual dan terpuji secara moral. Jika kedua komponen itu terpisah atau dipisahkan dalam proses pendidikan Islam, maka manusia akan kehilangan keseimbangan dan tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah sebagai khalifah dan abd. Untuk melaksanakan fungsi ini, Allah SWT membekali manusia dengan seperangkat potensi. Dalam konteks ini, maka pendidikan Islam harus merupakan upaya yang ditujukan ke arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk konkret, dalam arti berkemampuan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri, masyarakat, dan lingkungannya sebagai realisasi fungsi dan tujuan penciptaannya, baik secara khalifah dan maupun abid. Materi yang selanjutnya ialah kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Filsafat timbul karena kodrat manusia. Manusia mengerti bahwa hidupnya tergantung dari pengetahuannya. Pengetahuan itu digunakan untuk menyempurnakan kehidupannya, karena konsekuensi dari pandangan filsafat itu sangat penting dan menentukan sikap orang terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dunia, dan Tuhannya. Tingkah laku manusia berlainan sekali dengan tingkah laku hewan. Manusia adalah makhluk merdeka. Ia dapat mengerti, menciptakan kebudayaan, ilmu pengetahuan. Filsafat itu berhubungan erat dengan sikap orang dan pandangan hidup manusia. Justru karena filsafat mempersoalkan dan menanyakan sebab-sebab yang terakhir dari kesemua yang ada.
Kemudian materi yang selanjutnya ialah sekolah dan masyarakat belum terjalin ikatan produktif untuk memacu aktualisasi potensi sumber daya manusia. Membangun sebuah sekolah sedianya sebuah upaya untuk membangun keunggulan sumber daya manusia. Sayangnya, banyak sekolah yang berdiri tapi tidak dapat memenuhi fungsi ini dengan baik. Banyak sekolah yang disadari atau tidak, malah justru membunuh banyak potensi peserta didiknya. Mereka tidak memberikan lingkungan belajar yang tepat untuk menciptakan proses yang memanusiakan, di mana peserta didik tidak dilihat hanya dalam satu ranah kecerdasan, yakni kognitif semata. Dalam lingkungan belajar, masyarakat merupakan satu unsur lingkungan makro. Apabila lingkungan belajar mikro atau dalam kelas telah diciptakan untuk begitu kondusif, maka lingkungan makro seperti masyarakat dapat disikapi dengan bijak. Setiap pribadi pembelajar memang tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di masyarakat sebagai lingkungan makro, akan tetapi mereka dapat memutuskan sampai tingkat mana dapat berinteraksi dengan dunia luas. Aktivitas kelas dan suasana sosial sekolah masih didominasi suasana otoriter. Hal ini menjadikan peserta didik tidak diberikan keluasan untuk mengekspresikan diri sesuai dengan minat dan bakat. Sistem pendidikan lebih menjadikan peserta didik sebagai mesin yang disuguhi berbagai tugas dan mata pelajaran yang ditargetkan kurikulum sekolah dan pemerintah, sehingga kurang dapat memanusiakan manusia. Dengan kata lain, sekolah dan masyarakat dapat bersinergi untuk menjadi media bagi para pribadi pembelajar untuk mengaktualisasikan potensinya seoptimal mungkin. Kesimpulan pada materi kali ini yakni dari materi filsafat pendidikan Islam dan sumber daya manusia, yaitu pendidikan Islam mengemban tugas penting, yakni bagaimana mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar umat Islam dapat berperan aktif dan tetap survive di era globalisasi. Dalam konteks ini, Indonesia sering mendapat kritik karena dianggap masih tertinggal dalam melakukan pengembangan kualitas manusianya. Padahal dari segi kuantitas, Indonesia memiliki sumber daya manusia melimpah yang mayoritas beragama Islam. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada keunggulan komparatif dengan lebih mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, saat ini mulai mengalami pergeseran menuju pembangunan yang lebih menekankan keunggulan kompetitif. Dengan berpikir filsafat, kita dapat mengatasi kemelut hidup. Hal ini dapat terjadi karena dengan memahami apa itu filsafat, maka kita dapat menggunakannya atau menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mengarah kepada jalur yang tidak pernah diharapkan pada sebelumnya. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.